lanjut ke tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Silakan disimak videonya ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Apa sih kalimat penolakan itu? Ya, kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengatakan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap sesuatu. Contohnya, maaf ya, aku tidak bisa. Nanti teman-teman bisa coba dipraktikkan di rumah ya. Nah, ada lagi contohnya yang lain teman-teman, ada di halaman 100. Contoh yang lain yang ada di buku yaitu ketika ada seorang ibu-ibu yang sedang menawarkan makanan ke bapak-bapak yang sedang melakukan kerja bakti. Nah, salah satu dari bapak-bapak tersebut ada yang menolak karena masih kenyang perutnya. Nah, kalimat penolakan harus diucapkan dengan kata-kata yang sopan ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita berjumpa lagi dalam Ayo Berkarya. Nah, berkarya itu bisa juga menggunakan bahan-bahan alam seperti yang teman-teman ketahui juga ya. Bahan alamnya diantaranya bisa daun kering, biji-bijian, bunga kering, dan sebagainya. Alat-alatnya yang perlu disiapkan adalah antara lain lem, gunting, dan pensil warna. Ya, teman-teman bisa lihat juga di halaman 98 tema 1 ya. Di sana ada cara membuat karya dari bahan-bahan alam. Selain itu, teman-teman juga bisa melihatnya di halaman 101. Di sana ada contoh karya yang lain. Bagaimana sih langkah pembuatannya? Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alatnya adalah pensil, penghapus, gunting, lem, dan alat warna. Sedangkan bahannya di sini adalah daun-daunan kering. Berikut ini cara menghias dengan bahan alam. Silakan disimak. Pertama, siapkan sketsa yang telah kamu buat. Kemudian, gunting daun sesuai keinginan. Hati-hati ya saat menggunakan gunting. Selanjutnya, tempelkan daun ke gambar sketsa dengan rapih ya. Agar lebih indah, warnailah latar belakang gambar tersebut. Dan hiasan selesai dibuat. Ini salah satu contoh hasil karya dari daun kering. Silakan mencoba ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar menghitung penjumlahan dan pengurangan. Di pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan kan? Sekarang kita coba lagi ya dengan soal penjumlahan dan pengurangan yang digabung dalam satu soal. Lihat contoh berikut ya teman-teman. Di contoh soal yang pertama ada bilangan 105 ditambah 144 dikurang 186. Kita hitung bersama ya teman-teman. Pertama, kita jumlahkan dulu 105 ditambah 144. Jangan lupa teman-teman tulis atau teman-teman letakkan bilangannya berdasarkan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kita hitung ya. 5 ditambah 4 berapa ya teman-teman? Kita hitung ya, 5-nya di kepala, 4-nya di jari. Setelah 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis 9. 0 ditambah 4 berarti tetap 4. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, 249 kita tulis lagi di atas sini. 249 dikurang 186. Jangan lupa
ditulis kembali bilangannya sesuai nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Setelah itu kita kurang ya. 9 dikurang 6 sama dengan berapa ya teman-teman? Kita hitung ya, 9-nya ada di kepala, 6-nya dicari. Berhitung mundur ya. Sebelum angka 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hasilnya 3. 4 dikurang 8 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa bagaimana caranya teman-teman? Pinjam ke angka yang ada di depannya. 4 kita pinjam jadi 14 karena ditambah 1. 2-nya sudah berkurang ya. 2 dipinjam 1 sisa 1. Kita hitung 14 dikurang 8. Bagaimana ya caranya? 14-nya kita simpan di kepala, 8-nya di jari. Kita berhitung mundur ya. Sebelum angka 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Kita tulis 6. 1 dikurang 1 sama dengan 0 atau habis. Kalau sudah habis, tidak perlu kita tulis kalau 0-nya ada di depan ya. Berarti 105 ditambah 144 dikurang 186 hasilnya sama dengan 63. Nah, ini dia teman-teman. Mudah kan cara menghitungnya? Selanjutnya, contoh yang kedua ada di halaman 103. Ayo berlatih nomor 3 bagian B. Teman-teman, silahkan dilihat ya soalnya. Nina mempunyai 310 butir biji-bijian untuk membuat prakarya. Biji-bijian tersebut dipakai sebanyak 232 butir. Tony memberikan 119 butir lagi pada Nina. Pertanyaannya, berapa banyak biji-bijian Nina sekarang? Kita hitung satu persatu ya teman-teman. Pertama, Nina mempunyai 310 butir biji-bijian untuk membuat prakarya. Kita tulis dulu 310. Sampai di sini, lanjut ya. Biji-bijian tersebut dipakai sebanyak 232 butir. Dipakai teman-teman, kalau dipakai berarti ditambah atau dikurang? Dikurang, betul sekali, berarti dikurang. Dikurang berapa? Dikurang 232. 232. Nah, selanjutnya Tony memberikan 119 butir lagi pada Nina. Tony memberikan, kalau dia memberi berarti dia menambah biji-bijiannya Nina atau mengurangi? Menambah, betul sekali, berarti ditambah. Ditambah 119. Sama dengan pertanyaannya berapa banyak biji-bijian Nina sekarang. Kita hitung ya. Sama seperti contoh nomor 1 yang tadi. Kita kurangi dulu 310 dikurang 232. Jangan lupa untuk menempatkan bilangannya sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan ditempatkan di satuan juga. Puluhan dengan puluhan. Ratusan dengan ratusan. Baru kita kurangi. 0 dikurang 2 bisa tidak teman-teman? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti bagaimana? Pinjam, berarti 0 pinjam ke sebelahnya. Kalau 0 ditambah 1 di depannya jadi 10. Yang 1 sudah dipinjam, berarti dia sudah habis. Ditulis 0 di atasnya. Baru kita kurangi. 10 dikurang 2 sama dengan berapa ya? Caranya seperti tadi. 10-nya kita simpan di kepala, 2-nya di jari. Berhitung mundur. Kalau pengurangan itu sama saja dengan berhitung mundur ya teman-teman. Sebelum angka 10 sama dengan 9, 8. Betul, jadi ini 8. Nah, 0
dikurang 3 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, bagaimana caranya tadi ya? Pinjam ke angka yang ada di depannya. Berarti pinjam lagi nih 0. Pinjam ke 3, 0-nya jadi 10. 3-nya berkurang 1 karena dipinjam dengan 0, sisa 2. 10 dikurang 3 sama dengan berapa ya? Seperti tadi ya caranya, 10-nya kita simpan di kepala, 3-nya kita simpan di jari. Kita berhitung mundur ya. Sebelum angka 10, 9, 8, 7. Betul sekali. 7. 2 dikurang 2 sama dengan berapa teman-teman? 2 diambil 2. Habis atau 0. Tadi ibu bilang kalau 0-nya ada di depan, berarti tidak perlu ditulis. Jadi kita hapus lagi ya. Nah, 310 dikurang 232 hasilnya adalah 78. Lalu kita tulis lagi nih di sini. 78 ditambah 119, teman-teman. Kalau ibu menulisnya seperti ini, betul tidak ya? Salah. Kenapa salah? Karena tadi ibu sudah bilang jangan lupa teman-teman menulis bilangannya sesuai dengan nilai tempatnya. 78. 70 berarti 70-an. Nah, puluhan dan satuan. 119. 100. Satunya ini ratusan. Ratusan tidak boleh disimpan di bawahnya puluhan, berarti ratusan simpannya di ratusan juga. Nah, jadi penulisannya yang benar adalah 78 ditambah 119. Seperti ini baru betul. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kok ini nggak ada, Bu? Karena ini jumlahnya hanya 78, tidak ada ratusannya. Jadi ratusannya tidak perlu ditulis. Oke? Kita hitung ya sekarang. 8 ditambah 9, caranya bagaimana? Sama seperti tadi ya, teman-teman. 8-nya kita simpan di kepala, 9-nya di jari. Kita tambah setelah angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cukup tulis angka belakangnya saja ya. Tulis angka 7, angka 1 untuk puluhannya disimpan. Simpan di atas puluhan lagi. 1 ditambah 7 sama dengan 1-nya di kepala, 7-nya di jari. Setelah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah 1, berarti setelah 8, 9. Ditulis 9. Ratusannya di sini tidak ada, berarti hanya ada 1, maka 1 kita tulis kembali. Jadi 310 dikurang 232 ditambah 119 sama dengan 197. Jadi hasilnya 197. Nah, teman-teman sampai di sini paham kan? Jangan lupa berlatih lagi penjumlahan dan pengurangannya di rumah ya teman-teman. Semangat mencoba. Alhamdulillah ya teman-teman, pembelajaran tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 hari ini telah selesai. Jangan lupa teman-teman review kembali pembelajaran tematiknya di rumah ya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.